Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 88. Kamu jaga aku selama proses meramu pil. Kita harus menghidupkan kembali Sihu agar mendapatkan tumpangan ke benua tengah. Kalau kita ke sana menggunakan kuda siluman, mungkin kita akan menghabiskan waktu 2 tahun lebih. Karena saat aku ke Kekaisaran Wei menggunakan kapal terbang asosiasi Sengren, aku membutuhkan waktu 6 bulan. Itulah mengapa ia buru-buru mencari tempat setelah mendapatkan lumut mutiara. Xiaoyu mengedarkan energi spiritualnya, membelakangi suami yang sedang mengeluarkan bahan herbal pembuatan pil penawar racun. Lumut mutiara, kunyit bintang, esensi racun ular 7 warna, dan rumput balu langsung dimasukkan ke dalam tungku alkemis oleh Feng Yuan. Api Phoenix kemudian menyala di bawah tungku alkemis, dan Feng Yuan menggunakan teknik jiwa untuk mengontrol suhu api agar tetap stabil. 1 batang dupa pun berlalu, dan detak jantung Feng Yuan berdegup tak karuan, karena ia memasuki proses paling krusial, di mana proses ini tidak boleh terjadi kesalahan, karena tidak akan ada kesempatan kedua membuat pil penawar racun, mengingat hanya ada bahan sekali pakai saja. Dengan teknik jiwa, Feng Yuan memisahkan ampas herbal dari cairan berwarna emas yang menggumpal di dalam tungku alkemisnya. Xiaoyu menahan nafasnya saat melihat Feng Yuan mengerutkan kening. Ia ikut tegang melihat proses pembuatan pil tersebut, sehingga lupa kalau tugasnya adalah untuk menjaga suaminya dan bukan menonton pertunjukan meramu pil. Angkat! Seru Feng Yuan menggerakkan jarinya, dan di atas tungku alkemis kemudian melayang segumpal cairan berwarna emas. Pembentukan! Katanya lagi. 5 butir pil berwarna emas langsung terbentuk, sehingga Xiaoyu tersenyum lebar dan hendak mengambil pil tersebut. Jangan pegang! Seru Feng Yuan. Itu berbahaya, karena pil ini masih mengandung racun. Metode yang kubuat adalah racun melahap racun. Jelasnya lagi. Xiaoyu kebingungan dan berkata, berarti pil ini tidak akan mendetoksifikasi racun dong, Gege? Benar, tetapi racun dari pil ini akan melemah dengan sendirinya. Dan kita hanya perlu memberikan pil penawar racun yang kita beli di pavilion misi Akademi Kekaisaran untuk menghilangkan racun yang ada di tubuh Nona Sihu. Saut Feng Yuan dengan senyum cerah. Kakek legend itu sangat hebat, karena lumut mutiara yang menjadi bahan terakhir itulah yang membuat racun dalam pil ini melemah dengan sendirinya setelah melahap racun lain. Feng Yuan menghela nafas panjang dan ingin berjumpa lagi dengannya. Namun ia tidak tahu apakah kakek legend itu masih tinggal di hutan Bauhu atau tidak. Mungkin saja Xiao Jian telah membunuhnya. Aku jadi merasa bersalah bila ia mati gara-gara kami. Gumam Feng Yuan mengadah menatap langit biru. Xiaoyu kemudian mengeluarkan Sihu atau siluman rubah yang telah melakukan awakening menjadi wanita cantik dari cincin dimensi miliknya. Dengan teknik jiwa, Feng Yuan menggerakkan 1 pil penawar racun yang ia buat ke mulut Sihu, sedangkan 4 sisa pil lainnya ia masukkan ke dalam kantung penyimpanan, kemudian menyimpan kantung penyimpanan itu ke dalam cincin dimensinya. Feng Yuan mendekati Sihu dan memonyongkan mulutnya ke arah bibir merah Sihu. Namun tiba-tiba, jentikan jari telunjuk Xiaoyu membuat bibirnya menjadi bengkak, seperti digigit tawon. Teriak Feng Yuan, "You are! Ini namanya kekerasan dalam rumah tangga. Aku hanya ingin membantu Nona Sihu mendalam pil itu." Dia mengelus-elus bibirnya yang bengkak. "Kan tinggal gunakan air saja, beres," saut Xiaoyu. Kemudian ia menuangkan air ke mulut Sihu dan menggunakan energi spiritualnya mendorong air tersebut masuk ke kerongkongannya. Bilang saja mau mencari kesempatan dalam kemalangan orang lain," gerutunya, sehingga Feng Yuan tersenyum masa. Jangan salah sangka, mana mungkin aku tertarik dengan siluman. Tampangnya saja yang cantik, dan itunya yang lumayan lupakan saja, katanya lagi, sehingga Xiaoyu menatap tajam padanya. Ups, ceplosan lagi. Dia malah tertawa. Tubuh Sihu kejang-kejang setelah menelan pil penawar racun tersebut, dan mulutnya pun berbusa, membuat Xiaoyu tampak panik. Jangan khawatir,
kata Feng Yuan. Gejala ini menandakan pil yang kubuat sangat ampuh. Senyum cerah terpancar di wajah Feng Yuan. Betulkah? Xiaoyu tetap cemas. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanyanya lagi. Kamu berikan dia penawar racun lain setelah tubuhnya berhenti kejang-kejang. Dan aku akan membuatkan pil jiwa surgawi. Saat Feng Yuan yang berencana mengobati luka pada meridian Sihu yang mengakibatkan basis kultivasinya turun ke ranah Seng. Untuk membuat pil jiwa surgawi dibutuhkan bahan herbal berkualitas tinggi dan bahan-bahan tersebut sangat langka. Tetapi untung saja Feng Yuan telah menyiapkan semua bahan, yang salah satu bahan herbal tersebut adalah sebuah kelopak lotus putih yang ia dapatkan di hutan berkabut yang ingin dimasuki oleh klan Xiao. Satu batang dupa pun berlalu, dan tubuh Sihu tidak lagi kejang-kejang. Namun ia memuntahkan darah berwarna hitam pekat, sehingga Xiaoyu kebingungan dan langsung memberikan pil penawar racun lainnya. Dia kemudian memegang pergelangan tangan Sihu, dan merasakan telah terjadi detoksifikasi racun di tubuhnya. Syukurlah, pil buatan Yuan Gege sangat manjur. Gumam Xiaoyu tersenyum menatap Feng Yuan yang sedang dalam tahap membentuk pil jiwa surgawi dengan teknik jiwanya. Wah, pil itu mengeluarkan cahaya menyilaukan. Xiaoyu menyipitkan matanya dan tercium aroma wangi dari pil tersebut. Ya, cuma 2 biji saja. Gerutu Feng Yuan, karena bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat pil tersebut sangat mahal. Tetapi ia hanya bisa menyimpan 1 saja untuk mereka. Lain kali aku harus membuat yang lebih bagus lagi. Tingkat kemurniannya cuma 65% saja. Mungkin gara-gara basis kultivasiku yang terlalu rendah. Sesalnya lagi. Sihu kebingungan saat mendengar suara manusia sedang berbicara di benaknya. Sehingga ia ingin melihat siapakah mereka. Karena ia mengingat terakhir kali ia melakukan bunuh diri akibat gagal menjalankan misi menyerang kota Husa. Namun Sihu merasa tubuhnya sangat sakit sekali. Seluruh organ vital di tubuhnya terasa hancur dan dadanya sangat panas, sehingga ia kembali muntah darah. Muntah lagi, Gigi? Suara wanita terdengar di telinga Sihu. Mungkinkah aku tidak berhalusinasi sebelum mati? Gumamnya kebingungan. Oh, itu malah bagus. Saut suara laki-laki yang telah membuatnya terpaksa melakukan bunuh diri. Dia Feng Yuan sialan itu. Sihu ingin menghajar laki-laki tersebut, namun tubuhnya tetap tidak bisa digerakkan. Bahkan matanya saja tidak bisa dibuka. Sihu berhenti meronta dan hanya bisa pasrah saja dan berharap kematian segera menghampirinya karena ia sudah tidak tahan lagi menahan sakit yang ia derita. Namun, tubuh rasanya melakukan regenerasi. Apakah mereka memberikan pil penyembuhan padaku? Dia bertanya-tanya dalam pikirannya. Beberapa tarikan nafas kemudian, Sihu membuka matanya dan ia langsung melihat senyuman cerah dari wanita cantik dengan mata biru dan rambut putih di hadapannya. Namun ia terkejut saat melihat laki-laki bermata hitam dan rambut hitam ikut tersenyum juga. Itu sangat menjijikan bagi Sihu, karena laki-laki itu adalah Feng Yuan yang ingin ia siksa hingga mati. Selamat datang kembali ke dunia ini, Nona Sihu. Sapa Feng Yuan sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Kau laki-laki sialan! Oh, teriak Sihu, sehingga ia muntah darah lagi. Jangan banyak bergerak, Nona Si. Seru Xiaoyu menyeka darah dari sudut bibirnya, sedangkan Feng Yuan hanya tersenyum masa menatapnya. Tunggu, dari mana kamu mengetahui namaku? Padahal ia tidak mengatakan namanya pada siapapun saat melakukan penyerangan ke kota Husa, termasuk pavilion Sang Hui yang mempekerjakannya. Nona Feng Yu datang mencarimu ke Kekaisaran Wei setelah ia hilang kontak denganmu. Saat Feng Yuan merasa tubuhnya menggigil karena teringat saat Feng Yu hampir saja membunuhnya. Ya, dia sangat marah, cantik dan tubuhnya seperti gitar Spanyol. Dan itunya juga sangat aku salah bicara lagi. Sensasi dingin tiba-tiba terasa di tubuhnya, dan tatapan mata Xiaoyu seperti siluman elang saja. Tentu saja istriku jauh lebih cantik dibandingkan kalian berdua. Sihu tidak menyangka Feng Yu akan mencarinya ke Kaisaran Wei
Tentu itu akan menarik perhatian para ahli bela diri ranah absolut manusia, dan ia hanya berharap saudarinya itu baik-baik saja. Feng Yuan tersenyum cerah mendekati Si Hu yang tetap jijik terhadapnya. Walaupun dirinya telah diselamatkan oleh pemuda tampan tersebut, namun ia tiba-tiba tercengang saat melihat pil jiwa surgawi yang dicari-carinya selama ini muncul di tangan Feng Yuan. Apakah ini diberikan oleh saudari Feng? Mata Si Hu berbinar-binar dan hendak meraih pil tersebut dari tangan Feng Yuan, namun Feng Yuan malah menjauh darinya. "Hei, berikan padaku!" bentaknya. Feng Yuan membuang muka ke arah lain, seolah-olah ia sedang merajuk. Beginikah sikap siluman pada penolongnya? Bahkan aku telah mendaki Mount Afghan dan menyeberangi lautan tak berujung di selatan untuk mengumpulkan bahan-bahan pembuatan pil jiwa surgawi. Feng Yuan menengadah menatap langit. Mungkinkah kamu akan membunuh kami setelah basis kultivasimu pulih kembali? Padahal kami kabur dari wilayah selatan menuju benua utara ini agar terhindar dari kejaran para ranah absolut God yang menginginkan inti silumanmu. Feng Yuan menghela nafas dalam-dalam. Si Hu terkejut mendengarnya, apalagi ada tungku alkemis yang sengaja tidak disimpan oleh Feng Yuan, tergeletak tak jauh darinya, sehingga ia menyesal telah berkata kasar padanya. Kok hilang? Umpat Feng Yuan, karena pil jiwa surgawi yang ada di tangannya tiba-tiba diraih oleh selendang Dewi Bulan milik Xiaoyu. Nona Si, ayo cepat serap pil jiwa surgawi ini, agar Nona Si segera pulih dan bisa bertemu dengan Nona Feng Yi lagi. Kata Xiaoyu, mengabaikan Feng Yuan yang tersenyum masa menatapnya. Kenapa Yuan malah menggagalkan rencana aku untuk membuat Nona Si Hu merasa berhutang budi pada kami? Gumam Feng Yuan sembari menghela nafas panjang. Padahal dengan rencana brilianku itu, maka Nona Si Hu akan menjaga kami dari kejaran klan Shio. Dan aku akan berpura-pura mengatakan kalau mereka sedang mengisar dirinya. Nasi sudah menjadi basi, lupakan saja. Feng Yuan segera menyimpan tungku alkemis miliknya, dan Si Hu segera duduk bersila. Terima kasih Nona muda dan Tuan Feng. Aku akan selalu mengingat hutang budi ini. Kata Si Hu menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada keduanya. Betulkah? Feng Yuan sangat senang mendengarnya, dan Nona Si Hu menganggukkan kepala. Nona Si. Namun Xiaoyu tiba-tiba menggunakan teknik yin rembulan pada Feng Yuan, sehingga suaranya tersangkut di tenggorokan, karena sebuah jarum dari Ki Es menempel di lehernya. Aduh, kenapa Yuan sangat sensitif hari ini? Gerutunya cemberut menatap Xiaoyu yang acuh tak acuh saja. Si Hu hanya tersenyum melihat pertengkaran mereka dan segera menelan pil jiwa surgawi. Satu batang dupa pun berlalu, dan tiba-tiba saja basis kultivasi Si Hu naik ke ranah immortal. Sehingga Feng Yuan sangat senang melihatnya, karena pil yang ia ramu ternyata manjur juga. Satu batang dupa kemudian, lagi-lagi Si Hu mengalami peningkatan basis kultivasi yang kini memasuki ranah Chaos Ancient Guard. Para siluman sepertinya memiliki cara berkultivasi yang sama dengan teknik pernafasan alam. Kata Xiaoyu, ia merasakan energi spiritual di sekitarnya bermuara ke arah Si Hu. Benar juga. Saat Feng Yuan tertegun memperhatikan Si Hu. Jangan-jangan kakekku adalah Raja Siluman. Apakah aku bisa melakukan transformasi tubuh menjadi naga misalnya atau asura? Mana mungkin mantan dewa menjadi seperti itu? Xiaoyu mengerutkan keningnya. Mendengar suaminya malah berpikiran aneh-aneh, hanya karena cara berkultivasi mereka sama dengan yang digunakan oleh para siluman. Namun tiba-tiba Feng Yuan merasakan ada seseorang yang mendekat ke arah sekte Serigala Putih, dan basis kultivasinya adalah ranah Chaos Ancient God, sehingga Feng Yuan mengerutkan keningnya, karena orang ini terlalu kuat dan tidak mungkin menang bila bertarung melawannya. Xiaoyu langsung menghunus pedang bulan, karena ia juga menyadari kedatangan ahli bela diri tersebut. Detak jantungnya berdebar-debar hebat. Ini membuatnya sangat gugup, mengingat Si Hu masih dalam proses pemulihan kekuatannya dan tidak bisa diganggu, sehingga tak bisa membantu mereka. Jaga Nona Si, dan jangan membantuku apapun yang terjadi. Suruh Feng Yuan dengan senyum cerah. Tapi orang itu sangat kuat, Gigi. Saud Xiaoyu, ia khawatir Feng Yuan dibunuh oleh orang misterius tersebut. Aku telah menjadi ranah senior. Setelah Feng Yuan sembari menghunus pedang matahari.
Aku takut tak ada manusia yang cocok menjadi lawanku saat ini. Dia berkata sombong dan langsung melesat ke arah luar sekte serigala putih. Laki-laki dengan penutup wajah dan berpakaian serba hitam berhenti melangkah saat ia melihat kedatangan Feng Yuan. Dia menengadah menatap langit dan tersenyum melihat roh bela diri Ponix milik Feng Yuan sedang mengitarinya. Feng Yuan telah memerintahkan agar roh bela diri Ponix hanya menyerang melalui udara saja bila terjadi pertarungan dengan orang misterius tersebut, karena ia akan hancur bila ikut bertarung secara langsung. Apakah Anda Feng Yuan? Sapa laki-laki misterius tersebut sembari melepaskan niat membunuh yang membuat Feng Yuan kesulitan bernafas. Iya, saut Feng Yuan. Siapakah senior ini dan mengapa Anda mengetahui namaku? Dia curiga laki-laki misterius ini mungkin antek klan Xiao yang ada di Kekaisaran Su. Oh, aku salut kamu langsung mengakui bahwa dirimu adalah Feng Yuan. Selama aku menjadi asase, korbanku selalu menyembunyikan identitasnya. Walaupun mereka tetap mati juga sih. Sahut laki-laki misterius tersebut. Ia kagum pada Feng Yuan. Aku adalah cuma yang datang untuk mengambil selendang Dewi Bulan. Dan tentunya melenyapkan dirimu dan istrimu juga. Cuma tertawa terkekeh-kekeh. Dan niat pedang berukuran besar muncul di atasnya. Feng Yuan mengerutkan keningnya. Niat pedang tersebut jauh lebih besar dari niat pedang yang dibuatnya saat di Danau Iceland. Tak perlu berbasa-basi lagi. Mama Mede! Teriak Feng Yuan sembari mengayunkan pedang matahari. Dan tiba-tiba, meteorit berukuran besar muncul dari langit. Niat pedang yang dibuat oleh Cuma langsung menghilang, sehingga ia terkejut melihatnya. Namun, kekuatan seperti itu belum bisa menggores kulitnya. Hebat sekali! Cuma bertepuk tangan. Aku tidak menyangka Rana Sen mampu mengeluarkan kekuatan sebesar itu. Katanya lagi sembari mengeluarkan pedang roh kelas bumi miliknya. Sepertinya aku akan memanen 2 senjata roh kelas surga dalam misi ini. Cuma langsung tergiru melihat pedang matahari milik Feng Yuan. Walaupun roh bela dirinya bukan bertipe api, namun bila senjata itu dijual ke pelelangan, maka ia pasti akan untung besar nantinya. Dalam sekejap, Cuma tiba-tiba berada di hadapan Feng Yuan dan langsung menebasnya. Apa? Feng Yuan terkejut dan menahan tebasan Cuma dengan pedang matahari. Namun ia malah terpental akibat tidak dapat menahan kekuatan besar dari tebasan pedang milik Cuma. Xiaoyu tercengang melihat suaminya tiba-tiba meluncur dengan kecepatan tinggi ke arahnya. Dan ia langsung menggunakan selendang Dewi Bulan menahan tubuh Feng Yuan. Xiaoyu sangat khawatir dengan keselamatannya. Karena baru juga pergi keluar area sekte Serigala Putih, malah langsung terpental dengan menyemburkan banyak darah dari mulutnya. Jangan khawatir, Yuan. Saut Feng Yuan menyeka darah dari sudut bibirnya. Aku lengah. Pria jelek itu malah curang, menyerang diam-diam. Feng Yuan berkilah. Xiaoyu mengerutkan keningnya. Mana mungkin Rana Chao Sen Singat melakukan hal tercela seperti itu saat melawan Rana Sen yang jauh lebih lemah darinya. Bahkan pria misterius itu tidak mengeluarkan roh bela dirinya yang menandakan ia meremehkan kekuatan milik Feng Yuan. Aku akan menggunakan mode serius. Feng Yuan langsung menyerap energi spiritual di sekitarnya dan menghilang dari pandangan Xiaoyu. Kini ia muncul di hadapan Cuma. Semburkan api nerakamu yang jago! Roh bela diri Ponix yang terbang tinggi di udara segera melepas bola-bola api berukuran besar yang langsung menghujani Cuma. Namun Cuma tak melakukan gerakan apapun. Tetapi tiba-tiba, salju di sekitar mereka langsung melayang dan menangkis bola-bola api tersebut. Apakah Rana Chas Ensinger itu semengerikan Rana Ensinger juga? Gumam Feng Yuan mengerutkan keningnya. Padahal aku sudah menjadi Rana Se. Dan dulu saat masih di alam roh, aku mampu mengalahkan Rana Immortal. Gerutunya yang merasa kesenjangan kekuatan di antara mereka sangat jauh, seperti semut dan gajah saja. Ya, setidaknya kamu merasa kegatalan lah. Umpatnya melepaskan gerakan kedua teknik tapak iblis tarian kematian. Cuma sangat kagum melihat ribuan tapak yang melesat ke arahnya. Dan ia menyayangkan, seharusnya pemuda ini lahir di klannya saja. Maka di masa depan, pemuda ini akan membawa klan Chu menaklukkan dunia. Karena semua teknik bela diri yang ia gunakan sangat hebat.
Cuma memasang kuda-kuda bela diri dan mengayunkan pedangnya. Dalam sekejap, semua tapak iblis yang mengarah padanya lenyap seperti disapu angin sepoi-sepoi. Kapan dia mengayunkan pedangnya? Kampret, ini mungkin seorang pendekar pedang kematian. Feng Yuan menyeka keringat dingin dan membasahi wajahnya. Yohoho, ternyata Tuan Chu sanggup menahan serangan pembuka dariku. Feng Yuan memasang kuda-kuda bela diri. Jangan lengah Tuan Chu, aku takut nanti bila pedang matahariku ini mencium lehermu. Ancam Feng Yuan berpura-pura memiliki kartu as dalam mengalahkan Cuma. Aku sangat menantikan itu. Sudah lama aku tidak menemukan lawan yang sepadan. Saut Cuma sembari mengayunkan pedangnya. Saat aku melenyapkan Sekte Serigala Putih, aku malah tidak mengeluarkan keringat. Patriark Sekte Serigala Putih sangat lemah sekali. Padahal basis kultivasi kami sama. Feng Yuan menelan air ludahnya yang terasa pahit. Karena tak menyangka, Cuma yang telah melenyapkan Sekte Serigala Putih. Aku jadi menyesal datang kemari. Gerutu Feng Yuan. Bersambung